Oke, silahkan. Ada presensi, linknya sudah ada di kolom chat. Ya, kita masuk ke bagian baru, yaitu tentang beban. Oke, sebelum kita masuk ke instalasi tenaga, kita bahas dulu tentang kuil, ya, kuil 2011. Tapi ini dalam ruang lingkup ke pengkondisian udara. Ya. Jadi dari puil itu nanti ada beberapa bilangnya beberapa cabang tadi, ya. Jadi dalam satu puil itu kan banyak. Nah, kemudian ada kuil itu yang terbaru ya, itu 2011. Ya, jadi ini yang dari 2011. Nah, kuil itu adalah persyaratan umum instalasi listrik. Ya, sebelum 2011 ada kuil 2000. Oke, misalnya 2000. Kemudian berikutnya masuk ke 2011. Nah, di dalam kuil sendiri kemudian ada beberapa cabang. Yang pertama,
Oke. Jadi secara umum jadi secara umum beban AC atau kondisi udara itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah, yang dari berdasarkan di luar, kondisi udara di luar dan kondisi penghubung. Ya. Ada panas itu bisa di maupun dan beban dalam itu berasal dari manusia, peralatan cahaya, kemudian peralatan dalam suhu laten. Ya, suhu laten itu adalah suhu yang hubungannya dengan air. Nah,
kemarin pada saat membahas masalah ini, sakit, nah itu kebutuhan AC ya, perkiraan kebutuhan AC. Di sini ya intinya cuma kira. Nah, kemudian apa hubungannya rumus ini dengan nanti yang akan kita bahas? Jadi kalau kita berbicara salah, tapi kalau kemudian masuk ke itu adalah suatu persyaratan. Jadi ini gambaran Anda kalau pada saat Anda hitung beban sekian. Nah, tetapi kalau Anda kemudian sudah lulus, kemudian Anda bekerja di yang ini, maka nah, syarat-syarat yang perlu Anda ketahui. Ya. Jadi di sini setiap orang tidak. Ya, jadi ini perkiraan. Nah, kalau Anda lulus, ya, ada yang masuk ke lingkungan instalasi, ada yang enggak. Nah, makanya yang kita ajarkan saat ini itu adalah perkiraan. Tetapi yang nanti berlaku di dunia kerja itu adalah bagian kuil tadi. Oke, nah, ya, Anda harus paham kalau yang kita kemarin bicarakan itu adalah gambaran global, tetapi pada saat Anda bekerja, maka yang menjadi standar itu adalah kuil. Menjadi syarat dari instansi yang Anda kerjakan. Oke. Nah, ini definisi yang kita bisa. Nah, ya. Oke.
Pada saat kita melakukan perancangan untuk pengkondisi udara, maka kita harus melalui tahapan ini. Ya. Perencanaan teknis pengkondisian udara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah fungsi. Nah, fungsi ruangnya itu untuk apa? Nah, apakah sebagai, jadi di dalam gedung nanti dia di dalam gedung itu nanti akan terbagi menjadi beberapa ruang atau beberapa blok ruang. Nah, yang pertama kali kita tentukan adalah fungsi ruang. Ruang itu untuk apa? Apakah untuk ruang rapat? Apakah untuk ruang tidur, ruang santai, ataukah akan masuk ke ruang olahraga, atau memang untuk gudang atau tempat parkir. Nah, jadi ringnya luas sekali. Bisa tempat parkir, bisa gudang, bisa yang dirugikan manusia itu untuk ruang tidur. Kemudian ada yang general, misalnya untuk flat, ya, jadi ya seperti rumah biasa. Ada yang untuk ruang pertemuan atau untuk mall dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita sudah tahu itu fungsi ruangnya itu untuk apa, gunanya apa toh fungsi ruang ini? Hmm? Oke, gunanya apa? Mengapa kita mulai dulu itu fungsi ruang? Karena untuk menyesuaikan kegiatan di dalam ruangan mungkin, Pak. Nah, belum, masih terlalu jauh, yang lebih dekat. Oke, jawaban yang bagus, tapi nah kurang dekat lagi. Kalau Anda tadi sudah sampai sini, nah yang ini. Ayo, dari berapa ini? 54. Anda sudah mahasiswa belajar untuk berdiskusi. Cuma satu orang yang jawab. Ayo. Harus di ya. Oke, coba Mas Rizal Mustafa. Untuk apa sebenarnya? Maaf, Pak. Tadi pertanyaan apa ya, Pak? Tadi saya mau bingung. Ya. Tadi agak sedikit ini, suaranya agak putus-putus. Mengapa kita mulai dari fungsi ruang? Oh ya. Benar, Pak. Sebenarnya untuk apa toh? Kita harus mengetahui fungsi ruang dulu. Jadi gini, Pak, kalau fungsi ruang itu di instalasi mungkin
kayak ruang itu tuh digunakan buat apa, nah terus cocok-cocoknya instalasinya buat apa, kayak gimana Harus itu buat gunanya untuk apa loh? gunanya Hubungannya itu. dengan pengkondisi udara itu apa? Mengapa harus tahu fungsi ruangannya? Untuk apa? Nah, Ya itu kan fungsinya misalkan ruangan itu buat kayak meeting. Nah meeting itu kan butuh buat kayak humidity-nya itu terang buat bisa baca-baca gitu. Jadi penerangannya juga harus pas gitu Pak. Mungkin gitu yang dimaksud. itu soal apa ya? Tapi Hmm? itu Pak fungsi ruangan Pak. Pak nanti. Kamu kok menjawabnya pencahayaan? Kita bahas apa toh sebenarnya? Thermal. Iya. Coba Mas Joko Supriyanto. Ayo Mas Joko. Mengapa kita harus tahu fungsi ruangnya itu apa? Ya. Mengapa kita harus awalnya kita tahunya fungsi ruang dulu. Ya. Mengapa kok nggak data? Data dulu. Nah, ini kan fungsi dulu, baru data gedung, data iklim. Sebenarnya apa toh? Sebenarnya karena untuk itu Pak, untuk menentukan itu suhu yang di dalam ruang itu Pak. Terus itu aja. Atau itu ruangannya itu digunakan untuk apa gitu Pak. Jadi kan kita bisa menentukan itu berapa jumlah AC-nya gitu Pak. Nah itu di sini tuh menentukan jumlah AC itu di sini lah terakhir ini. Nah, nih jangan terlalu jauh dulu ini nih gunanya untuk apa? Nah, oke. Satu lagi coba. Coba Mas Billy Febrian. Iya Pak, hadir. Ya, oke. Mengapa kita perlu mengetahui fungsi ruang? Apa ya Pak? Kok malah tanya lagi? Bingung Pak. Kok bingung? Logikanya apa toh? Gimana Pak? Ya logikanya secara logika kamu itu untuk apa? Mengetahui fungsi ruang. Nggak tahu Pak. Oke, ya. Ya. Nah, ini keluar dari konteks dulu ya. Jadi, Anda sebagai mahasiswa ya sudah harus mulai belajar untuk berlogika, menyambungkan antara suatu sebab dengan akibat dalam sebuah sistem. Oh, kalau ini
ini itu nanti akan seperti ini. Nah, ini nanti larinya kemana lagi? Ya. Maka proses itu akan berjalan dari dari A ke B. Tetapi B itu tidak hanya berasal dari A aja, mungkin bisa berasal dari C. Sehingga di sini sudah mulai dari fungsi ruang masuk ke sini, dari data gedung, kemudian di sini ada optimalisasi energi. Nah, itu gunanya apa? Karena Anda seorang engineer. Engineering itu hubungannya dengan proses. Kalau Anda tidak terbiasa dengan berlogika, oh ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, nanti Anda akan kesusahan. Oke. Nah, sudah dijawab Mas Joko. Cuma tadi saya tanya lagi, dia berubah lagi. Kalau Anda seorang mahasiswa, ya Anda harus tahu. Anda milih ini, alasannya apa? Ini, ya. Jadi mengapa milih A, mengapa milih B, itu Anda harus tahu alasannya. Oke, kita mulai dari fungsi ruang. Fungsi ruang itu untuk apa, toh? Nah, fungsi ruang itu untuk menentukan batas suhu dan kelembapan. Ya, kalau misalnya kita berada di basement, tempat parkir. Ruangannya berapa? Yo, panas-panas jujur apa-apa itu tempat parkir. Dia apa? Nggak perlu pakai AC ya. Jadi, ini nggak perlu dingin-dingin. Ya. Yang penting batas suhunya berapa? Ya, sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Oke. Kelembabannya berapa persen sampai berapa persen? Misalnya 65% sampai 80%. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi itu mengapa kita fungsi ruang. Kemudian kalau masuk ke jadi batas. Jadi kalau kita berbicara masalah fungsi ruang itu terkait dengan ukuran batas-batasnya. Batas bawahnya berapa, suhunya berapa. Jadi dalam pengondisi ruang itu ada dua yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah temperatur atau suhu. Yang kedua adalah kelembaban. Maka dengan kita mengetahui fungsi ruang, kita batas dulu. Kalau gudang, nah ini suhunya panas tidak apa-apa, yang penting kelembabannya sekian sampai sekian. Jadi suhunya misalnya ini gudang apa? Ini gudang peralatan. Isinya besi. Nah, ini fungsi ruang. Sebagai gudang penyimpanan besi. Oke, suhunya bebas. Mau dari suhu 0 derajat sampai suhu 100 derajat, nggak masalah. Yang penting apa? Kelembabannya ini sekian. Karena apa? Besi itu berkarat itu gara-gara kelembaban. Oke, dia harus kelembabannya sekian. Itu terkait dengan fungsi ruang. Nah, fungsi ruang pun juga nanti akan terbagi-bagi kan. Ada
Misalnya tadi ada gudangnya gudang apa? Apakah memang gudang peralatan? Apakah memang gudang makanan? Atau gudang apa? Nah, itu terkait dengan fungsi uang. Kalau kita sudah tahu batas-batasnya, baru kita masuk ke data. Nah, ada data gedung, kemudian ada data cuaca, dan iklim. Oke, misalnya kita perlu fungsi ruang, itu data pertemuan. Data pertemuan. Data pertemuan itu suhunya. Kita sudah tahu suhunya itu adalah misalnya sekitar 16 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Itu batas. Oke lah, itu sebagai batas. Nah, kalau kita sudah batas, sudah tahu batasnya berapa, berikutnya kita cari apa? Cari data. Nah, datanya apa toh? Nah, sekarang kita lihat. Data gedung. Nah, data gedung itu apa? Misalnya, ini temboknya dari apa? Jadi ada apakah itu termasuk dari tembok yang tembok bata, ataukah pakai bata ringan, atau pakai batako. Oke, kalau batako dia itu penghantar panas, ya. Jadi kalau yang di luar panas, maka di sini ya akan jadi koefisien penghantar panasnya cukup tinggi. Berarti pengaruh suhu dari luar itu akan sangat terasa di dalam. Termasuk juga nanti ada atapnya apa, kemudian atapnya apa, seng. Wah, ini jadi dia akan panas sekali. Tidak nanti kemudian misalnya gedung pertemuan, oke. Batanya pakai apa? Dindingnya pakai bata ringan. Dia koefisien penghantar panasnya cukup rendah. Kemudian dia berada di lantai 1. Di atasnya masih ada lantai lagi. Oke, berarti dia lebih tinggi. Nah, kemudian masuk ke data cuaca dan iklim. Data cuaca dan iklim apa? Kita lihat di sini. Dia ada di mana? Apakah di Parangtritis? Maksudnya data cuaca dan iklim itu nanti akan kelihatan rata-rata panas di sana itu berapa. Panas tertinggi itu berapa, panas terendah itu berapa. Kalau di Parangtritis itu ya misalnya suhunya bisa sampai suhu di luar itu bisa sampai 35 derajat Celcius. Maka apa? Mengapa kita perlu di sini? Kalau kita dari 35 kemudian kita turunkan ke 16 ya, 16 derajat Celcius, maka kita butuh energi yang besar. Beda kalau kita kemudian masuk di kalau gedung pertemuannya ada di Temanggung. Ada yang dari Temanggung?
itu daerahnya bawahnya Wonosobo. Maka dia rata-rata suhunya itu sudah sekitar 24. Nah, maka 24 terus dari batas maksimalnya cuma tinggal 1, yang batas maksimalnya 23. Kalau 16 maka apa? Beban pendinginannya juga semakin rendah. Ya, jadi itu data-datanya kita akan mengetahui beban pendinginannya itu seberapa. Karena apa? Data-data ini kita itu bekerja merancang instalasi, merancang beban pendinginan itu dibatasi waktu. Nah, padahal kita apa? Kita harus tahu ini suhu maksimalnya berapa. Ya. Di misalnya ini kita bekerja pada bulan Januari. Januari pas hujan, ya hujan kan dingin. Ya kita tidak bisa mendasarkan dari beban pada saat suhu sekarang untuk kita terapkan. Karena apa? Nanti bulan Juli, bulan Agustus, nah itu panas-panas. Dari data gedung, kemudian data cuaca ini, akhirnya akan keluar apa? Jadi kita tahu yang ini tadi, ya. Jadi kita akan melihat data ini dulu, data di luar berapa, kemudian ini data penghantarnya, baik itu konduksi, konveksi, maupun radiasi. Nah, jadi data di eksternal, beban eksternal, dan data beban internal. Oke, kalau itu ruang rapat, ruang pertemuan, itu kapasitas ruangannya berapa? Berapa orang yang akan digunakan? Apa kegiatan di situ? Apakah cuma seminar? Ataukah untuk konser? Ya, jadi nah, kalau konser maka bebannya akan naik. Ya, beban internalnya akan naik. Karena apa? Mungkin orang di dalam akan segera-segera, nah itu dia akan mengeluarkan panas. Oke, maka itu tahapan kedua yaitu terkait dengan data. Nah, baru dilakukan analisa psikometri. Analisa psikometri itu apa? Ayo, analisa psikometri apa? Psikometri itu apa toh?
Ya. Nah, psikometri itu jadi data-data hasil pengukuran, ya. Jadi data-data yang tadi, apakah itu data hasil pengukuran maupun ini data gedung. Data gedung itu ya, jadi ini dari data gedung. Jadi misalnya gedung itu dindingnya dari batu bata. Oke, maka koefisien dari perambatan panasnya berapa? Ya, di situ akan kelihatan. Maupun sekarang data di luar berapa? Gitu. Kalau gedungnya sudah ada, ya. Padahal kan seringkali antara gedung dan instalasi itu bareng. Jadi gedungnya belum selesai, instalasinya sudah jalan. Gitu. Nah, maka apa? Dilakukan analisa. Analisa psikometri itu ada dua bagian. Yang pertama, data di onsite, data di situ, cuacanya, kemudian bahan, temperatur di luar berapa, temperatur di dalam berapa. Di dalam belum bisa, karena apa? Gedungnya belum jadi. Karena kita belum pakai instalasi yang padahal ini dikerjakan sebelum instalasi. Nah, maka kita bandingkan dengan apa? Contoh yang sudah ada. Kira-kira jadi dengan udara sekian, suhu sekian, istilahnya ada kasus lain, ada contoh, ada ruangan, dan itu sudah jadi. Nah, kita bisa masuk, bisa membandingkan antara keadaan kondisi di luar, kemudian data-data ada yang di ruangan tersebut, ruang contoh tadi, misalnya dengan lebar jendela yang sekian, dindingnya dari bata dan sebagainya. Oh, ternyata yang di dalam itu suhunya sekian. Nah, itu akan masuk ke dalam analisa psikometri. Ya, termasuk juga analisa yang kita lihat di sini. Terkait dengan faktor kenyamanan. Jadi, nah ini semuanya dalam bentuk numerical, ya. Jadi masih dalam ukuran-ukuran. Iya, jadi ini masih dalam ukuran-ukuran ya, psikometri. Nah, masih ukuran konversi, ukuran suhu di luar, ukuran koefisiensi perambatan panas, koefisiensi induksi panas, itu dalam metrik ya, ukuran. Nah,
Ini masih dalam tataran teknis, ya. Ini masih dalam tataran teknis, belum sampai ke biaya. Kemudian baru di sini dilakukan apa? Perancangan sistemnya. Jadi di sini akan kelihatan. Nah, jadi di sini ada batas. Yang di atas itu perencanaan beban. Jadi isinya masih angka-angka. Ya, masih belum. Isinya masih di Excel. Jadi masih data mentah. Atau paling tidak data setengah jadi. Nah, baru kemudian, ya, jadi ini belum diolah ya, Mas. Kemudian baru di sini akan melibatkan pihak lain kalau di dalam perancangan sistem. Contohnya apa? Pihak pengguna, oke. Misalnya nanti biasanya terkait dengan biaya. Ya, jadi dari data teknis nanti hubungannya dengan biaya. Apakah nanti akan biaya pengadaan, biaya instalasi, kemudian biaya operasional, biaya pemeliharaan. Nah, akhirnya di dalam perancangan sistem seringkali akan berdiskusi dengan istilahnya kelompok atau bidang lain. Contohnya apa? Kita akan berdiskusi misalnya dengan bagian arsitek. Nah, di sini misalnya kita protes misalnya ya, kita protes. Bagian arsitek ternyata membuat pencahayaan alamnya begitu besar. Ya, jadi ada dia membuat istilahnya ada kaca gitu, kaca sebagai pencahayaan alami itu besar. Nah, tapi akhirnya dari analisa psikometri itu akan menyebabkan beban yang tinggi. Nah, maka apa? Kita akan di sini, kita akan berdiskusi. Bisa enggak? Kan gitu ke arsiteknya. Ini pakai kaca riben. Nah, kan hitam atau apa. Nah, ini masuk ke perancangan sistem. Akhirnya akan dihitung. Ini beban termalnya akan dipindahkan. Itu berapa? Kemudian dari beban termal akan dipolarisasi ke beban listrik. Dari beban listrik masuk ke beban biaya. Baru di sini akan, kalau kita mengacu ke SNI, maka pemakaian energinya itu sudah efisien apa enggak? Ya, paling tidak dia akan sesuai dengan standar enggak? Kalau dia tidak sesuai dengan standar, ya, jadi kalau dia tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, maka ya udah dioptimalisasi energinya. Oke lah, kita pakai campuran. Misalnya pengkondisi udara ada AC, kemudian ada chamber.
Nah, baru kalau di sini ini ada beberapa pihak kalau sudah masuk ke perancangan ventilasi, makanya apa? Di sini akan lihat yang namanya perancangan ventilasi dan kompetisi. Ya, jadi gini, jadi pada saat kita mengatur tadi gedung pertemuan ada banyak orang, maka apa? Ya, di sini ada perancangan sistem toh. Tidak mungkin gedung pertemuan itu akan tertutup rapat. Nah, kalau nanti gedung pertemuannya itu tertutup rapat, apa yang terjadi? Ya, orang di dalam kan banyak orang. Nah, itu akan nggak bisa napas. Nah, itu akan jadi masalah. Tapi kalau kita kemudian membuat ventilasi yang terlalu besar, maka apa? Beban konveksi dari udara luar ke dalam itu jadi besar. Mungkin ya, akhirnya kan gini, gimana hitung lagi, hitung lagi dan seterusnya. Lalu kalau sudah mencapai sesuatu yang optimal, ya baru masuk ke perancangan sistem ventilasi dan kondisi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Ya, jadi itu alur yang dipakai dalam perancangan sistem kompetisi. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, saya harapkan Anda sudah mulai terbiasa dengan berdiskusi ya. Dengan berdiskusi maka paling tidak Anda itu akan bekerja berlogika. Kalau saya ngomong ini banyak apa dari ini, jadi dengan berdiskusi akan ada dua hal yang Anda pelajari. Yang pertama berdiskusi dengan terkait jadi sebab akibat dari materi ya, jadi materi logika dari sini. Dan sebab akibat dalam menjawabnya. Jadi sebab akibat dalam berdiskusi. Oke. Kalau saya ngomong gini, nanti kira-kira akibatnya apa? Jadi ada dua. Kalau saya ngomong gini, akibatnya apa? Orang itu marah enggak? Gitu. Itu yang pertama. Jadi dari sisi komunikasi. Kemudian dari sisi materinya ada. Kalau jawabannya ini kira-kira benar atau salah? Mahasiswa sebelum Anda keluar sebagai
sebagai alumni, kalau Anda sudah kerja ya Anda sudah harus bertanggung jawab kan gitu. Kalau yang sekarang itu jawaban salah ya cuma sampai jawaban Anda salah. Oke, ya udah selesai. Kalau besok Anda sudah menjadi engineering, jawabannya salah, bukan hanya Anda salah, enggak. Oke. Oke, silakan. Oke. Nah, oke, silakan. Ya ada, kalau nggak ada kita masuk ke sini. Oh, betul juga. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah, ya sekarang kita masuk ke teknis. Kita di sini bukan berbicara masalah, bukan hanya berbicara masalah pengkondisi udara, tetapi kita berbicara masalah standar dalam pengkondisian udara. Dalam standar pengkondisian udara itu bukan hanya dari sisi thermal, tetapi ada dari sisi yang lain. Oke, ya. Contohnya apa? Nah, jadi kalau kita melihat yang pertama tadi, dari mana toh? Apa sih kita perlu pengkondisi udara? Itu gunanya apa? Kita akan menuju ke situasi yang nyaman atau kenyamanan. Pokok utama itu adalah kenyamanan. Nah, kemudian ya, jadi gas. Nah, ya, jadi ada aturan-aturannya. Ya, jadi jendela bukaan. Oke, termasuk juga ya, jadi yang perlu Anda ketahui, nah, yang namanya nyaman yang di sini penghalang posisi kloset dan peturasan ya, jadi nah di sini apa, ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pengkondisi udara. Ya. Jadi
ada hubungannya dengan pengkondisi udara, tetapi tidak ada hubungannya dengan pengkondisi termal. Kalau kita ada kloset atau kamar kecil, maka dia tidak boleh menghadap langsung ke dapur, ruang makan, pertemuan. Ya, karena apa? Ya, ini bukan urusan termal, tetapi ini urusan pengkondisi udara. Ya. Karena apa? Baunya itu bisa menyebar ke ruang tersebut. Ya. Ya, jadi kalau ada yang ke kamar kecil, dia baru makan jengkol gitu, nah itu bisa jadi masalah. Oke, jadi kalau kemudian kita berkecimpung di sini, maka apa? Ya, ini ya harus kita penuhi. Karena apa? Sebagai standar desain. Oke, termasuk juga apa? Total daya masukan listrik maksimum tidak boleh 8 kilowatt. Total daya masukan gas tidak boleh dari 49 apa joule per jam, 40.000 kilokalori per jam. Ya, jadi apa? Misalnya kalau sampai ke situ, maka apa? Orangnya akan menghirup gas, gasnya terlalu banyak. Juga kemudian perhitungan. Ini langsung aliran udaranya berapa, tekanan anginnya berapa, kemudian ventilasi termalnya seperti apa. Ya, jadi yang kemarin kita bahas itu ya istilahnya perkiraan. Nah, maka pada saat Anda masuk ke dunia kerja yang Anda hadapi itu seperti ini. Kemudian Anda akan belajar dengan grafik. Ya, jadi Anda akan belajar dengan standar. Oke, kita break dulu. Ya, kan.
Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, contohnya ini ya, jadi ada beberapa parameter yang harus dipenuhi, misalnya ventilasinya harus, pertukaran udaranya itu berapa, dan di sini ada rumus lagi, laju udaranya berapa. Oke. Ada aktivitas. Nah, ini jadi kalau duduk di gedung pertunjukan di siang hari, maka kalor totalnya itu 390 BTU per jam atau 114 watt ya. Jadi kalau dalam 1 jam Anda duduk, maka Anda dihitung 114 watt. Jadi ini satu orang. Kalau ada banyak itu. Ya, jadi ini sebagai gambaran saja kepada Anda. Ini dalam membuat sebuah kondisi udara itu tidak sesimpel yang Anda bayangkan. Ya. Jadi rumusnya itu cuma perkiraan. Tapi kalau sesungguhnya, kalau Anda sudah mulai bekerja di bagian sini, bagian kondisi udara, ya, banyak parameter yang dibutuhkan. Di sini kemudian ada banyak rumus, kemudian ada banyak aturan, kemudian nanti parameter pun tidak hanya berpusat pada suhu dan kelembaban, tetapi ada aliran udaranya berapa, ada kondisi gasnya maksimalnya berapa. Jadi dari parameter itu ada parameter turunan. Yang tadi orangnya kegiatannya apa, di sini juga ada. Ya. Di sini kegiatannya apa, aktivitasnya apa, panasnya apa. Ya, jadi ini sebagai gambaran Anda bahwa dalam kita merancang sebuah kondisi udara itu tidak sesimpel yang kita bahas kemarin. Sebenarnya ada banyak parameter. Jadi ada metodenya ini, sebenarnya yang kalau Anda memang benar-benar hitung pakai metode ini. Banyak rumus-rumus kita. Rumusnya berapa lama sendiri itu? Oke, gitu. Ada yang mau bertanya? Ada banyak rumus, ada banyak aturan, ada banyak parameter. Nah, ya, jadi kalau Anda seorang engineering, maka Anda harus bisa menghubungkan parameter A, B, C, D, E itu pengaruhnya apa. Kalau dari sisi menghitung,
Itu tidak begitu. Karena apa? Karena kita juga dibantu oleh komputer. Menghitung komputer. Yang agak susah kita adalah menghubungkan antara parameter A, dampaknya apa? Parameter A. Parameter B, parameter C, dan itu biasanya kadang-kadang saling bertolak belakang. Kalau kacanya kita perluas, maka pencahayaan alaminya bagus. Berarti beban dari pencahayaan berkurang. Tapi di sisi lain, beban pengkondisi udara naik. Kenapa? Cahaya matahari akan meradiasi, sehingga di dalamnya akan panas. Nah, itu akan saling bertolak belakang. Makanya itu ada namanya analisa psikometrik. Kalau diginikan, kalau begini. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau nggak ada, silakan Anda Recording in progress. Oke ya, itu ya. Ya, ini sebagai